Hai semua, perkenalkan nama saya Kalila Yasratul-Husna. Di sini saya akan menjelaskan siapa sih yang telah berkorupsi dan bentuk dari korupsi yang dilakukan tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Rektor Universitas Udayana, yaitu Profesor Inyoman Gede Antara. Dia adalah Rektor Universitas Udayana yang dilantik pada tahun 2021 oleh Senat Universitas dan perwakilan kementerian terkait. Ia mulai menjabat pada tahun 2021 sampai 2025 nanti dengan masa jabatan 5 tahun. Profesor Inyoman Gede Antara berasal dari Fakultas Teknik. Ia mendapatkan perolehan suara terbanyak pada saat pemilihan rektor. Namanya akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat karena kasus korupsi yang dilakukannya. Mengutip dari Kompas.com, Profesor Inyoman Gede Antara telah berkorupsi dari dana SPI mahasiswa baru jalur mandiri pada tahun 2018 sampai 2022. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali mengungkapkan bahwa dari hasil perhitungan sementara, Inyoman Gede Antara telah merugikan negara sebanyak 105 miliar dan 3 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisya Aura Aulia Prabowo dengan NIM 2303060090, Prodi Ilmu Politik. Saya akan memberikan pendapat saya tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Udayana, yaitu Prof. Inyoman Gede Antara dan beberapa tersangka lainnya di Universitas Udayana. Terkait dengan dana SPI mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun 2018 sampai tahun 2022 yang merugikan negara bahkan mencapai 443 miliar rupiah. Saat ini, Prof. Inyoman Gede Antara sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum ditahan. Alasannya, karena masih dilakukan pemeriksaan terhadap para tersangka kasus korupsi SPI. Beliau juga mendapatkan ancaman penjara 20 tahun penjara dalam kasus tersebut. Sampai saat ini, kasus ini masih dalam penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Menurut pendapat saya, harus ada proses hukum yang adil. Penting untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum yang melibatkan Prof. Inyoman Gede Antara dan tersangka lainnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil. Hak-hak individu, termasuk hak untuk pembelaan yang adil, harus dihormati selama proses hukum ini. Lalu, harus adanya transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi sangat penting. Pemeriksaan yang teliti dan transparan akan membantu memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan benar. Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas bagi lembaga penegak hukum. Kasus-kasus korupsi harus ditangani secara tuntas dan efisien untuk memastikan bahwa pelaku yang bersalah dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Penting untuk diingat bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya dalam pengadilan. Oleh karena itu, hasil dari proses hukum yang berlangsung harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan melalui prosedur yang adil. Menurut saya pribadi, seharusnya Kejaksaan Tinggi Bali bisa lebih mempercepat proses penyelidikan terhadap kasus ini, agar cepat menemukan titik terang dan bisa segera menghukum pelaku korupsi tersebut dengan adil, karena jumlah kerugian yang dialami tidak sedikit dan sangat merugikan negara, universitas, dan juga mahasiswa yang dimintai pungutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pendapat tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Udayana, yaitu Profesor Inyoman Gede Antara. Meskipun sudah berstatus sebagai tersangka, Rektor UNU tersebut tidak ditahan dan mendatangi Kejati Bali untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk ketiga tersangka lainnya.
penetapan status tersangka terhadap seorang rektor atas tuduhan menerima suap bukan sekali ini terjadi. Pada Agustus 2022 lalu, KPK menangkap Rektor Universitas Negeri Lampung, Profesor Dr. Karomani, karena diduga menerima suap sebesar 5 miliar dari program seleksi mandiri masuk Universitas Negeri Lampung, Simanila pada tahun 2022.